Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Syaharani dari kelas 1 PK1. Di sini saya akan menerangkan tentang pelajaran pengantar manajemen, yaitu materinya adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan dan kurun waktu tertentu. Contoh perencanaan, perusahaan PT Citra bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan memperkenalkan produk dalam negeri. Strategi yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan berkualitas untuk pakaiannya. Perusahaan PT Citra juga menentukan desain pakaian, warna, dan bahan yang diperlukan. Hubungan perencanaan dengan fungsi lain dalam manajemen. Fungsi perencanaan dengan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling bergantung, saling berinteraksi, dan dalam fungsi lain dalam manajemen ada beberapa fungsi manajemen adalah satu adalah perencanaan. Perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan perusahaan dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah perorganisasian, merupakan penentuan sumber daya, kegiatan, perencanaan, dan pengembangan penugasan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan yang harus mereka lakukan. Yang keempat adalah pengawasan atau pengendalian, merupakan penentuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berikut hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang pertama adalah perorganisasian. Perorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya, keuangan, psikis, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai aktivitas paling tinggi. Contohnya, penyusunan personelia organisasi tidak akan dapat tersusun secara efektif tanpa perencanaan personelia. Yang kedua adalah fungsi pengarahan. Selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Terus yang ketiga adalah perencanaan dan pengawasan. Saling berhubungan sangat erat sehingga sering disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif dan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pengawasan juga menjadi bagian dari rencana baru. Tujuannya setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Contohnya, pengawasan adalah setelah perusahaan A memproduksi pakaian dan menjualnya, mereka melakukan evaluasi. Ternyata masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya, misalnya kesalahan teknis saat produksi dan penjualan. Solusinya ialah mencegah hal itu terulang kembali dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Perencanaan strategi dan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Rencana operasional adalah ada dua macam. Yang pertama adalah rencana tunggal, rencana sekali pakai. Yang kedua adalah rencana standing atau rencana tetap. Rencana tunggal ialah rencana yang dilakukan untuk sekali pakai untuk aktivitas tidak berulang. Sedangkan rencana standing adalah rencana tetap, rencana yang bisa dipakai berulang-ulang untuk aktivitas yang berulang. Contohnya tuh penyusunan kebijakan, penyusunan standar, penyusunan aturan. Terus langkah-langkah
dalam membuat rencana operasional. Perencanaan operasional umumnya merupakan turunan tujuan namun umum perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Perencanaan operasional biasanya disusun untuk 1 tahun anggaran. Perencanaan operasional digunakan untuk menerjemahkan rencana strategi yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Contohnya, ketika sebuah perusahaan kain memiliki masalah penurunan pendapatan karena permintaan menurun, sehingga mereka memiliki rencana untuk menstabilkan pendapatan keuangannya dengan cara meningkatkan kualitas produk yang lebih menarik sehingga perusahaan mencapai target tersebut dan berikutnya. Berikut langkah-langkah yang bisa diambil untuk membuat perencanaan operasional atau perencanaan, yaitu yang pertama adalah menentukan hal-hal pekerjaan atau tugas apa saja yang akan dikerjakan. Yang kedua, tunjuk siapa yang akan mengerjakan menulis surat itu dan mencantumkan namanya. Yang ketiga, hitung biaya yang dibutuhkan dengan cermat. Yang keempat, tetapkan poin-poin yang akan dikontrol. Yang kelima, memikirkan cara memonitor atau mengawasi pekerjaan itu. Selanjutnya ada perencanaan strategis, adalah proses dalam pemilihan tujuan organisasi, penentuan strategis, penentuan program-program strategis, penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan telah diimplementasikan. Perencanaan strategi juga merupakan perencanaan jangka panjang disusun untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama adalah perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman untuk perencanaan lainnya. Yang ketiga adalah perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat dilakukan atau digunakan dalam proses ini, misalnya yaitu analisis SWOT, SWOT, yaitu mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Contohnya termasuk siapa saja yang ada di tim perusahaan, paten dan properti intelektual perusahaan, dan alokasi perusahaan, sedangkan peluang dan ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan. Pada pasar yang lebih besar, perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Yang kedua adalah PES, adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis PES adalah analisis atau alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak atau faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Contohnya termasuk siapa saja yang ada di tim perusahaan, paten dan properti intelektual perusahaan, dan lokasi perusahaan. Yang ketiga adalah pastel, adalah suatu teknik dalam manajemen strategis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar, eksternal bisnis yang mempengaruhi terhadap suatu hal, perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lainnya. Contohnya adalah analisis pastel dari faktor politik. Di analisis pastel, STAR memiliki faktor-faktor, yaitu yang pertama adalah faktor politik, kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor teknologi, yang kelima faktor lingkungan, yang keenam adalah faktor legal. Dari materi yang saya jelaskan, apa ada yang bertanya? Izin bertanya. Ya. Saya mau tanya tentang contoh perencanaan tunggal itu gimana ya?
contohnya? Perencanaan tunggal itu kan adalah perencanaan yang dilakukan untuk sekali pakai, untuk aktivitas tidak berulang. Jadi contohnya itu perencanaan perusahaan untuk membuat gedung baru karena adanya perluasan usaha gitu. Terima kasih. Ya, apa ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Ya, tadi kan ada disebutkan itu faktor-faktor ya. ya. Contoh dari faktor politik itu gimana ya? Faktor politik adalah meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Contohnya itu kebijakan pajak dan peraturan daerah. Baik, terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya. Jadi cukup sekian presentasi materi perencanaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.